Shalom saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Terima kasih atas hari ini, Tuhan telah memberikan kepada kami satu hari lagi. Sehingga biar hari ini kami persembahkan kepada Tuhan untuk nilai-nilai yang kekal. Dan hidup kami sebagai rumah Tuhan. Biar kemanapun kami pergi selama satu hari ini, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pendamai, pemersatu, dan juga pengampun. Terima kasih Bapa. Ampuni, urapi setiap kami. Bimbing kami di jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri kekuatan kepada mereka yang lemah. Dan berikan hikmat kepada mereka yang mengalami kesulitan. Dan pertolongan datang daripada Tuhan. Biar Roh Kudus pembimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apa yang terlihat seperti ini? Dari apa yang tidak terlihat. Yaitu ketika ini masih seperti hutan biasa. Maka saudara tidak langsung seperti ini. Yang tidak terlihat itu ada dahulu, yaitu ide. Setelah ide adalah gambaran. Setelah gambaran adalah konsep. Setelah itu baru dikerjakan fisiknya. Demikian juga kalau kita membangun rumah atau perusahaan. Pasti itu ide dulu. Setelah itu baru kita bikin konsep. Baru saudara kita mulai buat sesuatu. Sebab itu saudara hari ini kita tidak bisa semena-mena langsung kerja keras dan semua berhasil. Tetapi kita perlu untuk mulai memikirkan apa yang tidak terlihat dahulu. Yaitu kita merenungkan ide, kita minta hikmat kepada Tuhan. Demikian juga apa yang terlihat di dunia ini. Dari apa yang tidak terlihat yaitu firman Allah. Ketika firman bersabda, maka semuanya terjadi. Sebab itu sebagai orang percaya, jangan melihat apa saja yang bisa kita lihat. Tetapi saudara, yang kita bisa melihat itu mungkin nilai-nilainya adalah fana. Tetapi mari kita meningkatkan apa yang tidak terlihat. Ada begitu banyak hal yang akan terlihat, yang akan kita kerjakan. Sehingga memuliakan Tuhan maupun juga untuk masa depan kita. Dan mulailah dari apa yang tidak terlihat. Merenungkan firman, mendekatkan diri pada Tuhan, membangun iman, dan mulai meminta hikmat, mulai ada ide-ide. Seperti Salomo. Dia menjadi kaya, menjadi kuat, dan semakin kuat. Karena dari apa yang tidak terlihat. Yaitu ketika Tuhan datang kepada dia, dan berkata, Salomo, kamu mau minta apa? Dia meminta hikmat. Dia tidak meminta kekayaan, umur panjang, nyawa musuhnya, tapi minta hikmat. Hikmat diberikan dan apa yang terjadi? Tambah lama kerjanya semakin hebat, umurnya otomatis semakin panjang. Karena Tuhan berkata hikmat diberikan kepadamu dan apa yang tidak kamu minta. Kekayaan, umur panjang dan juga yang lain Tuhan berikan. Jadi kita harus memulai dari apa yang tidak terlihat. Mari kita bangun dengan apa yang tidak terlihat, yaitu kita menyatukan di dalam doa. Kita menyatukan di dalam sebuah visi di gereja. Kita berdoa membangun melalui visi dan doa dan kesatuan. Jikalau satu orang sudah mulai keluar dari ide atau visi dan tidak mau bersatu, maka dia akan keluar dan terlepas. Tetapi ide dan visi tetap akan terjadi. Walaupun orangnya banyak ataupun berkurang, tetap jadi. Seandainya saudara dan saya, engkau ditinggalkan karena engkau punya visi. Hanya mungkin yang ikut sebagian, tetaplah jangan kecewa. Mungkinkah orang-orang itu memang tidak dipanggil bersama dengan kita. Hanya mungkin di awal saja, bukan di tengah, bukan di akhir. Mungkin ada yang di tengah, bukan di akhir, bukan di awal. Mungkin ada di akhir, bukan di awal, bukan di tengah. Mungkin ada dari awal sampai akhir. Tengah sampai akhir, kita tidak tahu. Tetapi tetaplah tekun. Satu firman Tuhan saya bacakan. Yaitu 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebab itu saudara, itulah iman, pengharapan dan kasih. Tidak kelihatan. Apakah ketika kita mengasihi seseorang, timbangan kita akan bertambah berat? Tidak. Apakah kita punya iman yang lebih menggebu-gebu, pengharapan yang lebih pasti? Apakah berat badan kita semakin meningkat? Tidak. Itu tidak kelihatan, saudara. Lain dengan kita membawa barang.
Kita bawa barang emas 3 kilo kelihatan. Tetapi ini bisa hilang, bisa rugi, bisa terjual. Tetapi hikmat, visi, firman, iman, pengharapan, kasih, damai, kebahagiaan tidak terlihat. Namun itu saudara kekal dan akan membangun menjadi yang kelihatan. Nah, inilah satu konsep yang harus kita kerjakan. Mari kita membangun, jangan melihat orang yang sudah terjadi dan kemudian kita mulai, saudara, iri hati. Karena orang itu kok sudah buat ya, saya kok tidak mendapatkan sesuatu, gitu saudara. Nah, itulah kemudian yang membuat kita mulai jatuh. Karena kita melihat apa yang terlihat, tapi kita tidak pernah melihat apa yang tidak terlihat. Kita kemudian iri dengan apa yang terlihat. Tapi kita tidak membangun, yaitu apa yang tidak terlihat. Kemampuan, energi, potensi kita. Bukankah ketika saya mengambil sesuatu, ini dimulai dari energi yang tidak kelihatan. Dari pikiran yang tidak kelihatan memerintahkan. Bukan sesuatunya. Mari jangan melihat megahnya sebuah gereja. Jangan melihat sebuah kesuksesan pabrik atau perusahaan seseorang. Jangan melihat sebuah rumah yang indah dari teman kita yang membuat kita iri hati. Tetapi itu dibangun dari sesuatu ide yang tidak kelihatan. Ketika kita melihat sesuatu dan kita berkata, wah hebat itu. Saudara ingat, saya inginkan kepada saudara semuanya. Supaya ketika kita melihat itu, ayo kita bangun kembali. Visi, ide, hikmat, ilham, iman, pengharapan, kasih, damai, kebahagiaan, dan nilai-nilai kekal surga yang mulia. Dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Itu kita perlu dalam hidup kita. Haleluya saudara. Dan disinilah letaknya. Kita akan menjadi manusia baru. Kita menjadi tangguh. Kita terus berkarya. Kita tidak pernah lelah. Karena ada pengharapan. Ada ide, ada visi. Jangan menjadi orang pasif. Saudara percayalah. Tuhan itu kreatif. Tuhan itu selalu bergerak. Mari kita proaktif dalam hidup ini. Lihat potensi yang besar dalam dirimu. Firman Roh Kudus yang ada pada kita. Jangan sampai kita saudara lupa bahwa hidup ini juga rumah Allah. Pasti Allah bekerja dalam kita. Sehingga dikatakan, ya, apabila Allah telah memulai segala sesuatu, maka ia akan meneruskannya. Yang baik itu sampai pada akhir dan sampai kedatangan Tuhan. Baik kita dijemput maupun kedatangan Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bagi saudara yang punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, maupun karir, studi, perjodohan, keuangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan kau yang sakit, tumpangkan tangan sakit. Percayalah, kuasa kasih Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan namanya tetap di atas segala nama. Dan iman yang diberikan kepada kita, itu adalah sumber energi, sumber kekuatan kita. Karena Allah akan bekerja melalui imanmu. Jangan mengandalkan orang lain. Mungkin pendeta atau mengidolakan seseorang. Karena saudara, kekuatan sumber mujizat, kuasa, dan sumber segalanya, kesembuhan ada pada dirimu, imanmu. Dan itulah bangun kembali, gali kembali. Maka hari ini tumpangan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih. Oleh imanmu menyelamatkan engkau. Dan engkau diberkati, diberikan kekuatan Tuhan, dipulihkan, diberikan hikmat. Sehingga engkau menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan membuka jalan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.